Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat ya di Senin malam hari ini. Ini nggak malam-malam banget sih, sekitar sebelum maghrib gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau aktivitas di dapur karena harus masak gitu ya buat menu makan malam. Dan masakan yang akan aku bikin hari ini pengen yang menu sederhana karena memang sesuai sisa bahan makanan yang ada di rumah. Dan memang cuacanya tuh lagi hujan di luar dari jam setengah 3-an sore gitu teman-teman. Nah, awal bulan ini aku tetap semangat memasak ya, karena memang memasak sendiri bagian dari upaya penghematan yang paling besar pos budgetnya. Karena 1-2 hari libur masak aja udah kerasa gitu berapa budget yang harus keluar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Yang namanya manusia kan paling enggak makan itu 3 hari sekali ya, paling sedikit ya mungkin ada yang 2 kali sehari. Nah, kalau budget setiap harinya atau sering kali kita pesan makanan di luar untuk makan gitu ya, udah bisa dikalikan karena memang kan yang namanya makanan matang itu harganya jauh lebih mahal daripada bahan makanan mentah terus kita olah sendiri. Jadi ya supaya upaya penghematan yang paling besar menurut aku di bagian masak sendiri ya, di bagian makan sehari-hari ini. Nah, seperti biasa sebelum masak aku biasanya cuci dan beresin perabotan yang kotor. Kebetulan ini ada sisa-sisa tadi siang gitu ya, jadinya mau sekalian aku beresin. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau memang cahayanya agak kurang masuk ya. Ini tuh gelap gitu, dari setengah 3-an itu udah yang mendung gelap dan hujan. Jadinya aku pakai ini ya, penerangan seadanya dari lampu. Biasanya kalau musim kemarau tuh sebelum maghrib masih terang gitu, tapi ya karena sekarang udah hampir tiap hari hujan, jadi itu dari jam 3 sore aja tuh udah gelap. Siapa di sini yang kadang awal bulannya lebih santai karena mungkin baru gajian, jadinya hemat-menghematnya nanti aja lah, ngiritnya nanti aja gitu ya. Tapi kalau menurut aku awal bulan itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengerem semuanya karena semangatnya tuh masih tinggi. Biasanya kalau yang aku rasakan adalah ketika budgetnya masih awal, masih utuh gitu ya, malah justru ini adalah bagian yang paling bikin aku semangat karena biasanya kalau semakin tipis uang yang kita punya atau semakin sedikit udah mau masuk akhir bulan nih, biasanya malah pengen macem-macem gitu. Tapi pas misalnya nih budget anggarannya masih penuh, gajinya masih penuh tuh biasanya malah perut tuh bawaannya kenyang, terus nggak pengen apa-apa gitu. Juga nggak sih teman-teman, kalau misalnya duitnya lagi masih tebel tuh nggak pengen apa-apa, tapi kalau makin menipis tuh udah yang pengen banget macem-macem deh, dari yang makanan, jajan, terus juga pengen belanja ini itu, barang-barang, fashion, kebutuhan rumah tangga. Gampang tergodanya gitu loh kalau pas duitnya tinggal sedikit atau udah tipis. Tapi kalau misalnya uangnya masih agak banyak, masih tebel nih, masih awal-awal terima gaji, tuh kayak berasa makan aja tuh masih kenyang gitu ya, nggak pengen jajan yang gimana-gimana karena ngerasa, nggak tahu ya, itu bagian dari psikologi juga nggak sih? Atau teman-teman bisa merasakan hal yang sama atau malah kebalikannya? Kalau pas gajian terus uangnya masih banyak, justru pengen nih shopping, terus pengen jajan di luar, masak dan hematnya nanti aja. Terus nanti pas uangnya tinggal dikit baru deh hemat-hemat. Kalau aku malah kebalikannya ya, semakin uang sedikit tuh malah semakin banyak keinginan, makanya tuh kayak PR banget buat ngerem. Nah, sedangkan sekarang awal bulan ya, meskipun aku gajiannya akhir bulan, tapi biasanya aku suka ngatur penghasilannya secara bulanan dan dimulai dari awal bulan. Malah justru di awal inilah aku masih bisa bersemangat, energinya masih full gitu. Jadi aku masih bisa paksain diri untuk tetap masak sendiri, untuk tetap kayak bikin cemilan gitu. Lagi semangat-semangatnya mengatur anggaran. Paling tidak ini sampai minggu pertama atau sampai pertengahan bulan dijaga semangatnya dalam penghematan ini. Yang namanya penghematan itu bukan berarti sangat ngirit dan juga kekurangan ya, justru enggak. Hemat itu tetap mencukupi tapi dengan cara yang lebih sederhana ya, contohnya dengan masak sendiri gitu kan. Mungkin kan menu makanannya sederhana tapi tetap bisa kok dibikin dengan menu yang enak. Memang agak sedikit effort, tapi kalau bagi aku seorang ibu rumah tangga yang memang kegiatannya full di rumah ya nggak ada masalah, karena memang kan aku punya waktu senggang dan memang itu kewajiban aku gitu ya teman-teman.
Dan kali ini aku mau masak sayur bayam. Tadinya mau ditumis tapi nantinya tuh agak berkuah dikit, jadi nanti juga aku tambahin santan sedikit biar gurih. Terus bikin tempe mendoan sama telur ceplok, karena kemarin-kemarin lagi sering bikin telur dadar, jadinya pengen telur ceplok aja hari ini atau sore ini biar nggak bosen. Biasanya kalau aku bikin sayur santan itu aku bikin sambal, tapi kali ini enggak lah, karena kemarin-kemarin seharian di luar kayak rada kecapean, jadi nggak mau yang terlalu pedas. Tapi si sayur bayamnya tetap aku kasih cabai agak banyak ya, biar nggak terlalu hambar-hambar banget gitu. Untuk aku pribadi biasanya pas momen-momen sisa bahan makanan di kulkas tinggal sisa-sisa gitu ya, masih bisa nih kreasikan menu. Meskipun menunya sederhana ya teman-teman, karena memang belum belanja lagi kemang sayur, mungkin besok, karena tadi pagi kan memang masih ada bahan makanan gitu, terus ada stokan telur juga yang bisa diolah. Jadi karena bukan hari ini, tapi akhir-akhir ini udah beberapa bulan ke belakang aku juga belanjanya di Mang Sayur itu per 2 atau 3 hari sekali. Memang upaya ini sengaja aku lakukan dengan tujuan supaya semua bahan makanan yang aku beli di Mang Sayur itu kepake. Kalau aku, ini untuk pribadi aku ya, dulu belanja seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke pasar, biasanya tuh banyak sisa bahan makanan di kulkas gitu loh teman-teman. Terus juga banyak mampir-mampirnya gitu kalau belanja ke pasar, karena kan jaraknya agak lumayan ya, jadi kayak ngelewatin tempat makan kesukaan juga. Terus sekarang suami kayak juga nggak mau diajak ke pasar untuk belanja mingguan, karena mungkin kan capek semingguan kerja dari Senin sampai Sabtu, jadi itu minggunya pengennya istirahat, terus kadang healing katanya gitu, entah itu mudik ke tempat orang tua ataupun kemana aja yang kita mau. Waktu itu ada yang komen katanya gini, masak terus bosen Mbak Dema, sesekali makan di luar. Iya, aku juga bilang begitu ya, nggak ada masalah. Aku sendiri juga menganggarkan untuk setiap seminggu sekali gitu ya, sekalian jalan bareng suami gitu makan di luar, karena memang satu kan kadang juga suami kasihan gitu yang lihat aku masak dari Senin sampai Sabtu gitu, 2 kali sehari 2 kali maksudnya. Jadinya tetap hari Minggu tuh buat quality time, terus kayak buat reward diri, itu pun dengan budget yang sudah aku anggarkan, karena ya sesuaikan dengan penghasilan ya. Berhubung di sini juga penghasilan aku masih minim atau kecil, jadi aku menyesuaikan budget anggaran jajan di luar gitu, atau budget jajan yang termasuk juga di dalamnya untuk makan di luar. Biasanya aku anggarin 50.000 aja sih setiap minggu teman-teman, tapi untuk di daerah kami masih cukup ya, entah itu untuk buat beli bakso, mie ayam atau nasi padang, itu masih cukup untuk 2 porsi tentunya, karena di sini masih berdua. Nah, ini bahan-bahan yang aku siapin untuk makan lagi masakan sore ini. Pertama kali aku mau goreng tempe mendoan, jadi aku pakai tepung instan yang tepung mendoan itu loh teman-teman. Ada yang komen katanya Mbak Dama samaan tepungnya pakainya, terus ternyata banyak orang Jawa yang ngapak di sini juga ya, baik ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Banyumas, Purwokerto, Purbalingga juga. Kita satu ras gitu teman-teman. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin tempat tinggalnya di luar Jawa Tengah maupun di luar Jawa, tetap ya kita tuh satu saudara setanah air. Terus juga terima kasih juga nih supportnya selama ini. Aku seneng deh kalau teman-teman merespon video aku dengan komenan yang positif, terus saling mensupport gitu, berbagi pengalaman, karena di sini juga aku kan masih belajar ya dalam berumah tangga, dalam mengatur keuangan juga. Jadi sama-sama saling tukar pengalaman aja, biar kita sama-sama saling memberdayakan gitu ya. Ya Allah, memberdayakan katanya, saling sharing gitu loh, karena tentu saja aku juga masih awam, banyak sekali pengalaman yang dan ilmu kehidupan yang belum aku tahu gitu ya. Jadi sharing dari teman-teman juga sangat penting buat aku. Karena di sini juga aku masih belajar dalam berumah tangga, dalam mengatur keuangan, terus juga minim pengalaman. Jadi sharing dari teman-teman semua pasti bisa aku aplikasikan dalam kehidupan aku juga ya. Pastinya bisa aku manfaatin dan sungguh-sungguh bermanfaat. Jadinya tuh aku suka terharu kadang kalau teman-teman tuh suka merespon video aku, terus berbagi pengalamannya di kolom komentar.
Nah, awal bulan ini juga sebagai tonggak atau awal yang baik untuk kita menjaga keuangan kita paling tidak sampai pertengahan bulan ya teman-teman. Kalau dari awal sampai pertengahan itu aman, budgetnya nggak over budget, insya Allah nanti dari pertengahan ke akhir bulan itu akan tetap terjaga ya. Kalaupun ada prihatin-prihatin sedikit atau ada over budget sedikit, nggak ada masalah. Manusiawi, yang namanya keuangan dalam setiap bulannya itu tidak sama. Meskipun anggarannya sudah kita anggarkan sama, pengeluarannya sama, pasti ada aja yang membedakan, kadang-kadang berupa kayak pengeluaran tidak terduga. Nah, setelah tempe mendoannya matang, di sini aku mau goreng telur ceplok. Sebenarnya suami aku lebih suka telur dadar, tapinya udah beberapa kali ini bikin telur dadar takutnya dia juga bosen, jadi aku bikin telur ceplok aja. Telur ceplok tuh biasanya kalau udah matang terus digoreng pakai, bukan digoreng ya, ditumis pakai bawang merah, terus juga cabai, dikasih kecap juga enak ya teman-teman. Tapi karena aku juga udah nyayur gitu, jadi telur ceploknya polosan aja kayak gini. Nah, setelah goreng telur ceplok, aku mau langsung tumis bayamnya. Jadi kalau di sayur bening tuh agak kurang suka suami aku, jadinya udah aku tumis aja pakai bawang merah sama cabai karena bawang putihnya habis. Tadi sempat nitip ke suami tapi dia lupa. Ya udah, kita besok aku beli di Mang Sayur aja sekalian belanja mingguan, meskipun belanjanya dibikin 2 atau 3 hari sekali. Katanya banyak juga bunda-bunda di sana yang sekarang belanjanya dibikin 2 atau 3 hari sekali ya. Terus juga ada juga yang belanjanya tuh dibikin pas bahan makanan di luar lagi, di rumah udah pada habis ya, supaya memang lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu banyak numpuk stok di rumah, karena pada saat ini uang itu lebih berharga daripada barang-barang. Yang namanya udah berumah tangga gitu ya, kadang-kadang ada kebutuhan mendadak, sedangkan kondisi memang lagi agak sedikit sulit mencari penghasilan tambahan, jadinya budget anggaran yang ada tuh bener-bener dikeni-keni gitu, apa tuh bahasanya ya, dihati-hati gitu ya. Jadinya kalau memang stok kebutuhan rumah tangga tuh masih ada, ya ditunda dulu belanjanya sampai bener-bener stoknya udah mau habis. Jadi bener-bener belanjanya terukur, nanti pasti ada sisa budget anggarannya. Nah, sisa budget anggaran tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan mendadak yang memang tidak ada pos budget anggarannya atau anggarannya udah habis, atau kalau nggak ada kepentingan di dalamnya, sisa anggaran tersebut bisa kita tabung deh, karena tabungan sangat bermanfaat dan berguna ketika kita butuhkan di saat ada sesuatu yang menimpa kita ya, baik dari segi ekonomi maupun nauzubillah min dzalik, misal terkena musibah atau ya lagi kekurangan dana gitulah ya teman-teman. Nah, ini sayurnya udah matang, aku ngomong baik seperti biasa. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya dengan celotehan aku tiap harinya. Oke, kita ketemu di next video. Sampai di sini dulu video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum.